Assalamualaikum makanannya. Oh, warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TJ dimanapun kalian assalamualaikum berada. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Nusantara untuk teman-teman yang ada di seluruh wilayah Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat malam semuanya. Saya mendengar request dari teman-teman semuanya, dari sahabat TJ, dan selamat malam juga untuk para baraya semuanya. Malam ini kita memenuhi request dari teman-teman semuanya untuk bisa live dengan Habib Guru Gembul Al-Kaburi, Al-Patrialis Barat Sejati, atau Al-Liberal. Masya Allah, saudara. Assalamualaikum, Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali ya julukan buat saya ya. Masya Allah, kalau sudah ke Robitoh pasti banyak itu. Al-Fulan, 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 bin Fulin, saudara. Tasbih. Jadi dulu ada ikon. Jadi Pak Rizik ini dibilang sama pelapor saya kemarin, itu ikon. Nggak boleh dibahas. Kalau dibahas kualat, kalau dibahas mati, kalau dibahas dipersekusi, kalau dibahas dipenjara kita kan. Kalau ada orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi, verifikasi. Diajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Jadi harus diverifikasi. Untuk pongkol-pongkol Quraisy itu bisa diverifikasi, bisa dites DNA. Cucu Nabi kemana? Dianya kemana? DNA Nabi kemana? DNA-nya dia kemana, saudara? Sekarang haram kata menantunya. Itu ulama kayak gitu, mencela-mencela. Iya. Ya tapi kalau gini nih, saya mau nanya dikit nih Bang. Itu kalau kemarin saya tuh berdiskusi dengan salah seorang pakar gitu. Saya nanya juga terkait dengan habaib ini, bagaimana? Saya pikir habaib-habaib itu walaupun sekarang nampaknya tiarap, tidak banyak bersuara di media karena dibulinya habis-habisan, tapi di kampung-kampung mereka tuh masih berusaha misalkan mengganti nama daerah, mengganti nama jalan, mengganti nama bangunan dengan bandara dengan nama-nama mereka. Nah, saya tuh tanya ke seorang pakar yang tidak disebutkan namanya. Ini fenomena seperti ini gimana? Apakah mereka satu waktu akan bangkit lagi? Nah, kemudian Pak Pakar itu menjelaskan bahwa mereka tuh udah nggak mungkin bangkit lagi sebenarnya. Jadi rumusan sederhananya begini nih. Sebuah kultur itu hanya bisa diruntuhkan dengan proses yang selama dengan ketika kultur itu dibangun. Jadi kalau misalkan kultur masyarakat Indonesia itu kuda lumping gitu, dan proses pembentukan kuda lumping itu 100 tahun, maka butuh waktu 100 tahun untuk menghilangkan kuda lumping itu. Itu rumusannya. Nah, tapi gara-gara Kiai Imad itu kultur Ba'alawi yang begitu kuat yang sudah ratusan tahun itu berubah dengan cepat dan akhirnya ditinggalkan. Nah, sekarang tinggal sisa-sisanya aja, tapi tetap harus disuarakan karena ya itu karena mereka tuh sampai detik ini tuh masih berusaha untuk mengganti sejarah. Itu beneran mengganti sejarah, Kang. Kemudian di antara mereka tuh kan ada pejabat-pejabat, masih ada. Kemudian masih ada Pak Habib Lutfi. Pak Habib Lutfi itu gini, Kang. Beliau itu dengan jaringannya itu masukin orang ke polisi. Jadi kalau ada yang mau jadi polisi biasanya ke beliau. Nah, kalau ada yang gabung itu akhirnya mereka tuh suka nyumbang, suka ngasih dan mensupport kelompok-kelompok habaib ini. Nah, jaringan-jaringan yang semacam itu tuh di Nusantara tuh mereka masih kuat, masih solid gitu. Jadi ketika mereka secara umumnya sudah dibully oleh netizen, nah mereka bergeraknya di bawah tanah itu. Ya kayaknya nggak akan bisa bangkit lagi, tapi justru kita tetap harus suarakan bukan kebencian pada golongannya, tapi karena ada kewajiban besar dari kita tuh untuk menyelamatkan dalam tanda kutip bangsa dan negara kita gitu. Karena ini sudah masuk ke dalam kategori penjajahan budaya, masuk ke dalam kategori perusakan ajaran agama Islam, dan bahkan mereka mempertuhankan Habib mereka, leluhur mereka, kemudian menyematkan cerita-cerita yang di luar ajaran agama Islam dan sebagainya. Maka ya sebaiknya mereka dalam konteks ajaran yang menyimpang itu seharusnya kita suarakan terus, Kang.
Jadi Ya. Akang jangan ya, yang mau saya tanyakan adalah ini kalau Habib-Habib udah sepi, Akang masih mau bahas Habib-Habib nggak? Tetap saya bahas. Kenapa? Habib itu bagi saya itu tidak ada manfaat sama sekali. Jadi dengan membahas mereka, setidaknya mereka bermanfaat. Jadi pemeran antagonis di dalam konten-konten saya gitu. Jadi kalau nggak ada objek, apa yang mau dibahas? Jadi objek itu tetap kita angkat, tapi sebagai antagonis, gitu. Sebagai banditnya di situ. Nah, saya di luar dugaan ya. Saya di Aceh ini saya pikir setelah saya bahas Habib, saya akan bermuk gitu. Rumah saya akan diputihkan seperti istana gitu. Nah, kan seperti istana, entah istana mana, istana dalam mimpi mungkin. Ternyata enggak, justru saya sangat disambut baik, terutama di kalangan kita di Aceh, di komunitas kita di Aceh. Bahkan ini udah parah, udah sampai Teku Umar pun Ba'alawi, cucunya Din Ba'alawi. Udah itu ya? udah ke situ. Dan alhamdulillah di Aceh ini mungkin berbeda sedikit dengan di Pulau Jawa. Di Aceh ini ada yang namanya cerita legenda atau dongeng, ada yang namanya sejarah. Kalau orang yang mengikuti dongeng, silahkan ikut cerita-cerita dongeng, itu termasuk ceritanya Habib. Kalau mau ikut sejarah, ada banyak sekali organisasi yang bermunculan di Aceh. Mereka adalah orang-orang yang tidak dibayar dengan sukarela, seperti MAPESA, Masyarakat Pecinta Sejarah Aceh. Mereka mengumpulkan manuskrip, prasasti dari kuburan, membaca inskripsi yang dari kuburan, kemudian mencocokkan dengan manuskrip, sehingga ketahuan kalau ada indikasi cerita dongeng, maka itu bukan sejarah. Jadi langsung diklarifikasi oleh mereka, langsung mereka buat postingan-postingan untuk bisa diakses oleh masyarakat, dan itu sangat positif sekali. Di saat di Pulau Jawa marak tentang pemalsuan makam, pemalsuan nasab, dan sebagainya. Sementara kita di sini, hal yang seperti itu sudah lama berlangsung. Misalnya saya nih, sebagai salah seorang pemuda Aceh, gitu. Jadi ketika kita ingin menelusuri seorang tokoh gitu di masa lalu, itu kita mencoba untuk berbicara dengan orang-orang yang paham tentang sejarah itu. Dan sejarah bukanlah dongeng, mereka bisa menunjukkan bukti-bukti melalui catatan ataupun terjemahan daripada inskripsi yang ada di kuburan. Bang TJ ini tolong disampaikan karena ini amanah juga nih. Boleh. Jadi gini Pak TJ, ini mohon yang lain juga semoga mendengar. Jadi di Indonesia itu ada lembaga di bawah naungan negara, dan ngurusinnya itu soal sains. Lembaga negara. Tapi sains lembaga negara itu dipimpin oleh Muhyiddin yang menegaskan bahwa kalau hubungannya dengan habaib, maka kita tidak usah melakukan penelitian karena menghabiskan waktu, lebih baik husnuzon saja. Nah itu diwajibkan kepada semua bawahan-bawahannya itu untuk berpikir juga seperti itu. Padahal itu sains gitu. Orangnya tuh scientific, dan dia sangat pakar sebenarnya dalam ilmu pengetahuan, dalam fisika. Tapi ketika ngomongin soal habaib, nah ini juga bertentangan dengan syariat Islam. Kan kalau dalam syariat Islam, semua yang berhubungan dengan Nabi, berita-berita tentang Nabi, itu kan wajib kita kritik, wajib kita skeptis di situ kan. Kalau misalkan betul. Ada berita tentang Nabi, makanya misalkan Imam Bukhari itu hafal 600.000 hadis, tapi yang dimasukkan ke dalam kitab hadisnya ya cuma 6.000. Sisanya kemana? Ya sisanya nggak lulus verifikasi, karena Imam Bukhari itu memverifikasi gitu, meneliti. Nah, tapi kalau misalkan habaib itu doktrinnya sebaliknya. Jadi kalau misalkan ada yang mengaku sebagai keturunan Nabi, berbaik sangka saja, karena nanti kalau dosanya kan yang nanggung dia, jadi kita nggak usah khawatir. Nah, seperti itu. Di situ tuh. Dan saya tuh khawatir bahwa ini tuh persis sama dengan ajaran Dajjal. Kan Dajjal tuh gitu kan. Jadi dia ngaku sebagai Al-Masih, yang lain ngaku tunduk patuh aja. Karena saya tuh adalah Al-Masih gitu. Saya itu adalah Tuhan, atau saya nabi gitu. Nah, ya ini kan persis sama gitu dengan ajaran ini. Jadi ya ini salah satu yang masih sangat berbahaya. Kemarin ada tokoh non-muslim, Kang, konten kreator, gede konten kreatornya dan edukator banget, luar biasa dia. Tapi dia tuh sering dipersekusi sama habaib sehingga dia menjadi benci Islam. Nah, dia jadi benci Islam, tapi kemudian dia tuh ya mengeneralisir bahwa ya jangan-jangan Islam
ya kitab-kitabnya mungkin memang kayak gitu akhirnya gini gitu. Nah jadi udah mah orang-orang habaib itu melarang kita untuk meneliti langsung, berbaik sangka saja, tapi mereka mempermalukan Islam dari dalam gitu. Karena akhirnya banyak orang-orang non-muslim yang sekarang bahkan amanah, please jangan sebut nama saya di mana-mana ya, karena dia tuh dipersekusinya habis-habisan dulu sama habaib itu. Dulu zamannya Pak Habib Rizik lagi kuat-kuatnya itu kan yang non-muslim itu pada ngumpet gitu kan, ketakutan gitu. Jawa Barat gimana setelah kepemimpinan Bapak Deddy Mulyadi udah banyak berhala? Nah termasuk ini yang di Jawa Barat itu, kenapa Pak Habib Rizik itu benci sama Pak KDM dan menuding musyrik, itu sebenarnya alasannya sepele, Kang. Iya. Jadi dulu pas Pak KDM itu jadi gubernur, jadi bupati Purwakarta, itu FPI itu seperti pemuda Pancasila atau gripnya lah sekarang lah. Jadi mereka tuh menguasai lahan parkir, menguasai pasar, menguasai kayak gitu. Nah sama Pak Deddy Mulyadi itu ditertibkan. Mereka nggak terima. Akhirnya mereka pindah balik ke oposisi. Kemudian memilih paslon yang menjadi pesaing dari Pak KDM. Ketika mereka dikalahkan, lalu mereka mengeluarkan narasi bahwa KDM itu penyembah berhala, bikin patung-patung, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan alasannya adalah bikin patung, ya kenapa yang diserangnya nggak patung polisi gitu, kok dibiarkan gitu? Itu kan pertanyaan dari Pak Deddy Mulyadi. Ya mereka nggak akan bisa jawab, karena alasan yang sebenarnya itu adalah lapak parkir mereka, lapak premanisme mereka di satu pasar di Purwakarta, itu digusur dan ditertibkan oleh Pak Deddy Mulyadi waktu dulu hanya sebagai bupati. Betul. Itu alasannya mereka ngambek-ngambek tuh. Mungkin gini, patung di Purwakarta itu dibuat dari beton mungkin. Tapi kalau dibuat dari bambu, walaupun patung gancet nggak apa-apa. Mungkin begitu. Misalnya patung dibuat dari bambu. Misalnya patung dibuat dari bambu, kemudian posisinya gancet gitu. Dengan anggaran yang besar gitu kan. Kayak yang dibuat di Jakarta. Iya, yang 550 juta itu ya. Itu. Mungkin kalau patung seperti itu bukan berhala. Tapi kalau ngomong-ngomong soal berhala nih, patung berhala tuh, menurut pemahaman saya, berhala itu kalau menurut saya kalau patung itu dibuat kemudian disembah, itu berhala itu. Tapi kalau nggak disembah, dibuat sebagai pajangan, contoh nih Manaken di toko pakaian kayak di Aceh gitu, itu kan daerah syariat Islam tuh. Iya. Dan mereka mengatakan bahwa sholat bersama Habib hanya sekedar fotonya saja itu lebih baik daripada masjid yang tidak ada fotonya. Betul. Ngomong-ngomong soal yang tadi Pak TIJ itu merasa malu kalau dipanggil Habib, itu sepertinya sekarang perjuangan Kiai Imad itu udah menunjukkan keberhasilan yang signifikan, dan itu terlihat dari kayak gini. Misalkan saya melihatnya tuh gini, polisi di Indonesia itu kan di stigmanya luar biasa kan. Jadi sentimen negatif terhadap kepolisian itu jelek kan. Tapi kalau ada polisi bentrok sama Habib, rakyat Indonesia tuh jadi pro sama polisi loh. Iya. Saya juga nanya-nanya soal Muhyiddin itu di sana, tapi katanya memang relatif aman lah kalau di Aceh tuh dari yang gitu-gitu tuh. Karena kata panitia itu, kalau Muhyiddin tuh model-modelnya tuh Jawa gitu. Karena feodal kan, cium kaki itu feodal gitu kan. Nah, kalau di orang-orang Sumatera tuh feodalismenya rendah gitu, relatif rendah. Apalagi di Aceh. Ya, apalagi di Aceh. Jadi kan mereka katanya lebih egaliter gitu, ngomongnya juga lebih kasar, nggak ada kalau misalkan kan kalau di Jawa tuh ngomong sama orang yang lebih atas, lebih bawah sama sepantar itu beda kan bahasanya. Nah, kalau di Aceh nggak ada gitu, nggak ada yang kayak gitu. Keras. Ya, itulah. Nah, jadi katanya lebih aman kalau di Aceh dari Muhyiddin itu. Cuman waktu saya ke Banjar, nah itu masih banyak ternyata yang pro Pak Habib. Kan framingnya parah mereka emang. Kalau Guru Gembul misalnya dulu itu, dari dulu saya tak tahu Guru Gembul udah bahas masalah Habib. Bahkan saya curiga awalnya, oh ini orangnya ini liberal atau apalah segala macam seperti kata si Munib, menantu si Rizik gitu. saya cek videonya, ini orang cerdas. Cuman mereka aja otaknya nggak nyampe. Misalnya Guru Gembul buat judul itu ngeri kan, mereka nggak paham kalau itu apa namanya dalam dunia per-YouTubean clickbait.
Mereka nggak paham. Kadang-kadang itu satir. Mereka nggak paham. Menganggap guru gembul ini patrialis barat sejati, saudara. Itu gelar antum dari Robito. Cuman bukan pihak Robito yang ngomong. Ketika ada guru gembul di situ, si Munif, si Bahar nggak datang kan? Enggak. Ya itu yang saya sesalkan tuh. Baik, alhamdulillah, dan ketemu sama Bang TIJ lebih baik lagi, alhamdulillah. Ini aura semangatnya nular sampai ke sini. Saya kemarin udah ke Robito Alawiyah, ya udah beberapa bulan yang lalu ya, dan saya sebenarnya disambut baik di sana, dan saya tuh baru nyadar beberapa hal, Kang. Apa itu? Di sana tuh bahwa satu, antara Ba'alawi itu dengan Alawiyin, dengan Robito Alawiyah, dengan Habib-Habib yang terkenal, itu semuanya tuh beda. Jadi misalkan ada Robito Alawiyah secara keseluruhan itu hanya pencatat, tapi mereka yang paling maksa bahwa nasab mereka itu adalah yang paling benar. Nah, itu kemudian dijadikan pedoman oleh habaib-habaib yang ada di seluruh Indonesia. Tapi yang habaib-habaib di Indonesia itu banyak yang marah sama Robito Alawiyah, begitupun sebaliknya. Dan kemudian ada habaib-habaib yang nggak mau disebut habaib, dan mereka hidup seperti manusia normal, tidak pakai sorban, tidak pakai apa, dan biasa-biasa aja. Dan banyak di antara mereka tuh yang prestasinya luar biasa. Salah satu yang saya garis bawah itu, ada yang habaib nggak normal gitu ya? Habaib yang nggak normal? Ada habaib yang nggak normal itu banyak. Misalkan habaib yang halusinasi dan imajinasinya itu sampai percaya bahwa air yang dicelupkan jarinya itu bisa membawa berkah dan karomah. Nah, itu kan saya pikir sudah bagian dari... Nah, terus Habib-Habib itu tuh jualan jas kayak gini. Nah, minta jas 10 juta gitu ya. Dan itu mukibinnya itu tawar-menawarnya tuh gila gitu. Ada yang saya tawarin 10 juta, ngasihnya saya mau 25 juta, saya mau 30 juta. Ada. Jadi trik itu, maaf. Trik itu saya udah paham. Nah, tapi saya tambahin nih dikit nih. Jadi yang kan korbannya itu teman saya waktu SMP gitu. Nah, teman saya tuh waktu SMP kelilit utang, bercerai sama istrinya karena perusahaannya bangkrut gara-gara COVID. Nah, namanya kalau orang kepepet kan pasti nyari bantuan gitu ya. Nah, diantaranya ke pengajian Habib ini. Tapi pas sudah di pengajian itu langsung diajarin, kamu kan hutang banyak kan, banyak, istri kamu cerai kan. Nah, itu kalau misalkan ngasih ke kami nanti akan dapat berkah yang akhirnya bisa mengembalikan kejayaan kamu gitu. Jadi udah fakir, udah miskin, udah berhutang, tapi justru malah disuruh bayar ke mereka agar katanya bisa dapat berkah dan bisa melunasi hutang-hutangnya, seperti itu. Nah, itu teman sayanya luar biasanya malah ikutan kayak gitu juga gitu. Cuman akhirnya keluar ketika dia dipaksa untuk beli kaos apa beli kemeja 5 juta untuk ziarah makam Habib Anu apalah kayak gitu. Itu beli kaosnya itu 5 juta. Ini kan ya kan karena teman saya tuh lagi fakir miskin, lagi utangnya banyak. Ya akhirnya keluar dari situ gitu. Dan dari situlah akhirnya ketemu sama saya. Saya datengin itu pengajiannya tuh. Iya, pengajiannya saya datengin langsung. Jadi kalau saya tuh kalau misalkan ada apa-apa ya saya datengin gitu. Kalau misalkan membutuhkan konfirmasi klarifikasi itu saya datengin. Ya pas datang juga mereka tuh gak bisa debat, gak bisa ngomong, gak bisa apa-apa. Ya mereka tuh paling jauh ya intelektualnya tuh adalah ini karomahnya sekian, kamu harus percaya. Yaitu penipuan-penipuan atas nama agama tuh seperti itu. Dan luar biasa itu lengkap, mereka tuh lengkap dengan sorbannya, lengkap dengan. Nah kalau misalkan pakaian kita ini kan pakaian togut kan. Nah kalau mereka itu kan pakai sorban, pakai jubah putih pula warnanya gitu. Kemudian ajaran togut. Iya seperti itulah. Nah itulah pengalaman saya di Bandung tuh seperti itu. Dan itu sebelum saya datang ke Robito. Tadi Guru Gembul menyebutkan bahwa Robito Alawiyah dengan para habaib ini itu ada yang nggak sinkron ya. Memang banyak ceramah-ceramah mereka yang mungkin tidak setuju ya. Seharusnya Bahar tuh musuhnya Robito Alawiyah.
Ya seharusnya kan itu anak-anak mereka gitu. Jadi harus memang ditegur gitu. Mungkin mereka terlalu pengecut untuk menegur geng kayak si Bahar gitu kan. Kita tahu itu kartel, bukan ulama, gitu. Bos kartel. Kemudian di Aceh banyak juga Habib-habib dulu sempat mengeluhkan kepada saya, di mana mereka tidak diakui oleh Robito. Jadi saya sangat sinkron ya ceritanya ya. Tapi sempat ada teman saya tuh yang ditawarin gitu tuh 4 juta, nggak tahu benar, nggak tahu enggak gitu ya. Pengakuan dari teman antum? Iya, pengakuan dari teman, ditawarin 4 juta mau nggak jadi Habib gitu. Pas saya datang ke Robito Alawiyah, kata Robito Alawiyahnya itu palsu, itu oknum gitu, fitnah gitu. Cuman ya saya mungkin juga itu fitnah, cuman yang jelas teman saya memang pernah ditawarin dengan harga 4 juta seperti itu. Yang menegaskan bahwa yang menegaskan di sini tuh maksudnya adalah kenapa ada orang yang sampai mau beli sertifikat habaib 4 juta rupiah dan itu terindikasi palsu. Ya karena mereka semua tahu bahwa dengan jadi habib tuh kita bisa mendapatkan privilege yang lebih. Seperti yang terjadi di dekat tempat rumah saya, ada pesantren. Itu pesantren kalau kedatangan habib itu pasti dia nyumbang satu santrinya, satu atau beberapa santrinya, santriwatinya untuk habib itu. Ya karena santrinya, sumbangan itu santriwatinya. Iya. Mau dong jadi habib. Tapi enggak lah. Saya dibayar pun nggak mau, malu saya sekarang. Kalau dulu mungkin ya. Kalau sekarang nggak mau. Diketawain sama guru gembulnya. Sama patrialis barat sejati, saudara. Patrialis barat sejati, guru gembul itu, saudara. Nggak tahu soal nasab, bahas nasab dan tidak ilmiah. Yang ilmiah itu ya husnudon aja. Waktu saya jadi mukibin dulu. Saya pernah jadi mukibin. Ya? Oh pernah. Kalau ada orang berani ngejek Mas Rizik itu, saya langsung datang itu. Dulu kan pernah sering ada demo penolakan Rizik kemari ke Aceh. Nah, itu begitu ada demo-demo penolakan gitu, saya datangi orangnya. Gitu. Saya menganggap beliau itu sebagai sosok pejuang dulu kan, omongannya jelas, tegas, jujur gitu. Itu di awal-awal kebangkitan setelah tsunami. Oh, karena Habib Rizik mengerahkan FPI-nya ke Aceh ya? Waktu tsunami itu kan dia ikut dalam kegiatan evakuasi jenazah tsunami, dan bukan cuma FPI. Ada dari Tiongkok, ada dari tentara Malaysia, tentara Indonesia juga, tentara Rusia, dari segala negara. Itu karena kan mega gempa, mega bencana besar. Betul. Secara internasional waktu itu. Nah, mereka kan gembor kan kalau bantuan tsunami yang dilakukan oleh si Rizik CS ini ditolak oleh GAM, karena nggak ada, itu fitnah terhadap GAM waktu itu. Saya ketika menunjukkan video ini sama GAM sendiri, ini kapan? Jadi ada pimpinan GAM dari Sweden, Dr. Hasan Muhammad Ditiro itu memberikan instruksi untuk si Rizik keluar dari Aceh, itu nggak ada. Karena itu bencana besar untuk masyarakat Aceh. Nggak mungkin sekelas Dr. Muhammad Hasan Ditiro itu, deklarator GAM itu menolak bantuan gitu untuk rakyatnya gitu. Nah di situ saya mulai nggak sinkron dengan mereka. Pas di awal 212 itu saya masih mukibin 212 hari Ahok nasional ya sekarang. Itu saya sempat berpikir juga karena saya mukibin yang punya otak untuk berpikir. Saya orangnya merdeka, orangnya bebas tanpa hidup di bawah doktrin. Karena agama Islam setahu saya bukan agama dogma gitu ya. Jadi saya mohon maaf untuk Baraya semua, untuk para penonton dari Aceh, dari mana-mana. Ini sebenarnya adalah silaturahim pertama kita yang terpublikasi setelah udah terlalu lama kita ngobrolnya di belakang layar gitu. Jadi saya sapa untuk semuanya, untuk teman-teman Pak TIJ, untuk orang-orang Aceh, untuk orang mana. Diskusi ini saya sih masih berharap bahwa diskusi ini tuh tetap memberikan kontribusi positif buat orang-orang gitu. Amin. Dan gibahan kita dalam tanda kutip terhadap habaib itu bukan anti terhadap mereka secara rasial, tetapi anti terhadap khurafat-khurafat dan penyimpangan-penyimpangan yang biasa mereka lakukan selama ini gitu. Jadi Pak TIJ, terima kasih udah mau kolaborasi dengan saya. Jadi sebentar dikit aja. Gimana? Apa?
Intinya ini misi penyelamatan, bukan misi penghancuran. Betul, ini penyelamatan. Ini saya tuh punya doktrin perang, Kang. Jadi ketika saya maju ke medan perang, ketika saya berhadapan dengan musuh, maka saya menyerang, saya berperang bukan karena membenci orang-orang yang di depan saya, tapi karena saya mencintai orang-orang yang ada di belakang saya. Itu. Takbir. Begitulah mujahid sejati. Betul, mujahid sejati memang begitu. Kita tidak boleh membunuh dalam keadaan benci. Iya, jadi hilang pahalanya. Oke, hatur nuhun. Apa dimatiin atau gimana ini? Terima kasih. Terima kasih banyak, Guru. Bisa langsung keluar aja. Nah. Langsung keluar ya? Silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Assalamualaikum buat semuanya. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut tidak, saudara. Jangan-jangan ini saya setelah ini dikatakan juga sebagai liberal, patrialis barat sejati. Saya nggak apa-apa kalau Habib yang ngomong. Kalau Habib yang ngomong kan bohong. Fitnah, saudara. Nah, saya udah siap dengan lakap-lakap itu dari dulu. Nah, gelar-gelar saya PKI, saya bayaran oligarku, saya di backup sama intelijen hitam, saudara. Saya udah siap dengan itu semua. Dan itu nggak berpengaruh dalam kehidupan saya. Jadi teman-teman semuanya, saya itu udah lama bikin janji sama Guru Gembul gitu. Beliau kan orang yang banyak teman, banyak jadwal gitu kan. Baru sekarang saya bisa live dengan beliau. Nah, baru sekarang saya bisa live bersama beliau, walaupun waktunya singkat gitu kan. Beliau nggak sempat lama-lama misalnya. Nah, nggak apa-apa. Jadi seperti apa yang Guru Gembul katakan barusan, ini akan terus kita suarakan gitu. Nah, yang sangat berpengaruh di sini ya netizen. Mereka kalau memang netizen nggak percaya itu apa mereka mau buat? Selama ini mereka branding diri, mereka buat pencitraan dan segala macam itu. Sekarang nggak ada pengaruhnya. Kalau mau kibing nggak ngaruh sama sekali. Nah, gitu. Jadi kalau kalian bilang di Aceh dipalsukan makam ini, mustahil di Aceh bisa begitu. Nggak bisa. Setiap makam itu ada sejarahnya, ada bukti sejarahnya, saudara. Nggak bisa. Seperti misalnya keyakinan sebagian orang di Aceh tentang Habib Abdurrahman Al-Habsyi dengan Haji Habib bin Buja Al-Ashi Al-Jawi, itu ada masyarakat yang percaya, ada enggak? Kalau masyarakat yang percaya doktrin, cerita serampangan gitu aja, nggak ada data, nggak ada bukti, ya silahkan aja. Kalau saya lebih percaya kepada penelitian ilmiah. Nah, sedangkan penelitian ilmiah, baik dari kalangan-kalangan peneliti langsung, ataupun kalangan akademisi yang sudah lama sebelum polemik nasab itu sudah dibeberkan, sudah dirembukkan, sudah didiskusikan, sudah dibuatkan seminar sebelum polemik nasab ini. Jadi nggak ada sentimen ke arah sana. Nah, jadi kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, sebagai cucunya Indatu ataupun cucunya leluhur, kita tetap harus melestarikan apa yang sudah diamanahkan oleh leluhur kita kepada kita. Negeri ini, budaya ini, tradisi ini, semuanya adalah warisan. Tapi itu bukan sekedar warisan, tetapi lebih kepada amanah. Amanah yang diembankan kepada kita, kita wajib untuk meluruskan ketika ada sesuatu yang ganjil di situ. Contoh misalnya, pahlawan kita Habaib katanya. Nah, yang memerangi Belanda, yang mengusir Belanda, Habaib katanya. Nah, itu kita nggak terima. Datuk kita bukan Habaib. Dan mereka adalah pejuang-pejuang dan juga ulama yang menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Bukan cuma di Indonesia, Nusantara ini dulu, Asia Tenggara. Itu datuk-datuk kami, bukan datuk ente. Yang datang ke Pulau Jawa itu datuk-datuk kami. Maulana Malik Ibrahim, ya kan? Dan selanjutnya saya nggak usah beberkan itu sekarang, karena memang itu ada target kita. Intinya wali 9. Wali 9. Kenapa bukan wali 100 sebenarnya? Bukan wali 10. Karena memang 10. Yang kesana kan 9. Di sini 1. Nah, gitu. Nanti ada penjelasan dari Kiai Imad mungkin kapan-kapan ya. Tuh sekarang jangan dulu. Saya sangat bangga sekali setelah sekian lama saya berdoa kepada Allah
untuk ditunjukkan bukti ke mereka tentang apa yang saya katakan beberapa tahun yang lalu sebelum Kiai Imad muncul. Bahkan saya sampai dipolisikan karena mereka punya paman yang pangkatnya besar ya. Karena saya kan nggak ada backingan gitu. Nah, mereka nanya, data, mana data? Jadi gini, Bib, untuk Robitoh juga ya. Untuk Robitoh, itu ente kan sudah ngirim pengacara gitu. Pengacara ente nanya ke aneh, buktinya Habaib itu bukan cucu Rasulullah, bukan zuriyah Rasulullah, mana? Data gitu. Si Alwi Al-Attos, Mamami Al-Zatos, kemudian si Faisal pengacara Robitoh itu, dan juga si Umar, R.E. King, Segaf, Begal Lampung, dia juga minta data. Nah, setelah Kiai Imad muncul, maka jawaban dari doa-doa saya, bukan doa ke Umar Mondor, doanya ke Allah saya berdoa. Jadi makanya jelas itu. Ditunjukkan bukti gitu. Kenapa marah? Bukannya sendiri yang minta. Makanya saya ini sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Kiai Imad. Satu sisi merupakan upaya untuk menyelamatkan zuriyah Nabi, nama baik Nabi, nasab suci Rasulullah SAW. Dan saya berhasil menunjukkan ke kalian apa yang saya katakan beberapa tahun yang lalu. Tunggu aja, nanti ada orang yang akan muncul di permukaan. Waktu itu feeling doang, saya cuma feeling. Ya Allah, munculkan seseorang di tengah-tengah kami sehingga mereka bisa diam, tidak bisa membantah. Apa yang mereka minta hari ini, tunjukkan ya Rob kebenaran itu. Dan saya meminta dalam keadaan yakin, seyakin-yakinnya. Apalagi saya berdoa di sudut penjara gitu. Walaupun saya tidak merasa dikriminalisasi. Mereka itu bukan orang perang. Datuk mereka bukan orang perang. Yang mereka lawan cucu orang perang. Gitu. Mereka bukan cucu raja. Nggak usah sosok jadi raja. Gitu. Yang mereka serang, yang mereka lawan, yang mereka penjarakan, yang mereka persekusi adalah cucu dari yang punya tanah ini. Nah, kan nggak perlu TJ sepil siapa datuk saya, karena saya nggak suka. Nah, di situ saya ada dalam hati saya. Ini orang merasa sebagai tuan tanah. Merasa sebagai orang yang telah berhasil menjajah. Gitu. Tunjukkan ya Allah. Gitu. Tunjukkan ke mereka. Setelah TJ muncul, Kiai Imad muncul, dan yang lain semua muncul, berhasil menyadarkan sebagian besar mukibin, sebagian besar pecinta-pecinta mereka, membuka mata mereka, bahkan ulama-ulama kita yang memang tidak terafiliasi dengan mereka, yang tidak sama-sama dawir dengan mereka, yang tidak saling menguntungkan dengan mereka, itu mereka siap dengan segala resiko untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Kalian tahu apa reaksi masyarakat Aceh ketika saya upload video-video dari Habib? Reaksi mereka lebih parah dari saya. Dicaci, dimaki. Artinya, mereka paham bahwa yang diajarkan oleh mereka Habaib ini sama sekali tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh ulama-ulama kami di sini. Ulama kami di sini tidak mengajarkan cium kaki. Tidak mengajarkan ngesot di depan guru. Itu bukan pendidikan akhlak, bukan pendidikan adab, lebih kepada pendidikan kolonial. Kita merasa lebih di antara yang lain. Itu yang sering guru saya sampaikan, teman-teman semuanya. Ketika kalian tidak ngesot di depan guru, bukan berarti kalian tidak punya adab. Di Aceh ini, di tempat saya ini, raja tidak pernah suruh rakyatnya untuk tunduk. Maksudnya dalam artian rukuk di depan dia. Jangankan sujud, rukuk nggak dibolehin. Raja-raja kami dulu. Nah, jadi raja-raja kami itu tidak dikultuskan. Cuman orang bangga dengan mereka karena jasa mereka. Karena kecintaan mereka terhadap rakyatnya. Karena kebijaksanaan mereka terhadap rakyat. Dan juga keadilan mereka terhadap rakyat. Gitu. Jadi di sini tidak diajarkan kita cara ngesot, cara sujud ya. Mungkin itu culture ya, masing-masing daerah ya. Nah, kita tidak diajarkan begitu. Apalagi sama orang asing.